cuman ini gitu loh. Oke, nah kembali di dalam visi gue untuk kultur Minang tadi. Dan kenapa di sini kan tadi gue berbicara dari awal, ini konsep brand sebenarnya nasional, ya kan? Kok bisa lari ke kultur Minang? Kultur Minang, ya kan? ya. Karena di sini gue melihat membungkus, dan awalnya gini sih sebenarnya. Dalam suatu brand itu kan sebenarnya dia harus mempunyai konsep ya, dan genre apa sih yang bakal dibungkus kan gitu. Iya. Jadi awal gue ngebangun itu sebenarnya buat fashion gue sendiri aja sih sebenarnya. Buat Buffer ini gitu loh. Ya karena diri sendiri ya. Buat diri sendiri karena gue hobi fashion style gitu. Gue senang ngedesain, gue tumpahkan di dalam sebuah produk, yaitu t-shirt atau kaos. Ya awalnya buat sendiri gitu loh. Tapi setelah gue perhatiin di 2015 itu gue kembali lagi ke Jakarta setelah di Pekanbaru. Komunitas dan antusiasnya generasi-generasi muda Minang yang ada di Jakarta, wah, yang gue tunggu-tunggu selama gue di Jakarta itu men. 2015 itu mereka tuh sama-sama menciptakan sesuatu yang bertema kultur. Contoh, gue sebutin aja brandnya nggak apa-apa ya. Ada Kawa Wahidin di 2015 yang membuat kuliner Minang secara ya bener-bener kultur banget, Nusantara banget, ya kan, makanan dan minumannya. Dan ada Lapak Bukit Tinggi di Rawa Blong, ya kan, itu sangat eksistensi banget di 2015. Dan ada komunitas-komunitas mahasiswa paguyuban di Jabodetabek. Dan kita pernah berkolaborasi untuk membuat suatu nilai sosial, baik itu dulu bencana alam kalau nggak salah kita yang di Limok Lokoto. Itu berjalan, wah di situ gue melihat, wah gila banget nih sebenarnya anak-anak muda Minang di Jakarta. Bentar, gue potong dikit. Siap. Tapi dulu gue pernah di Kawa Wahidin, gue ikut gerakan yang kita bagi-bagi takjilan, bukaan buat orang-orang ini. Nah itu sih yang pengen gue respon mungkin ya. Nanti buat ini ownernya apa Kawa Wahidin nanti siap-siap ya, gue kabarin ya. Siap. Nanti kita review juga ya. Gue bakalan meluncur juga men. Gitu. Untuk Sana Ferry, Andri, dan satu lagi Tito. Kan? Buat Jundi, udah Oh iya. Kawa ya. Buat ownernya tuh, nanti kita bakalan apa nih, gubrak apa namanya? Gubrak apa kita bakalan apa nih namanya? Jangan dongkrak. Jangan kita prank. Kan enggak. Kita nggak nge-prank, kita pure. Ya, mungkin yang tadi bisa ya, sorry ya, itu intermezzo aja sih. Oke, mungkin tadi gue berbicara sampai kultur ya. Kenapa? Nah, di situ gue ngelihat antusiasnya masyarakat Minang tadi. Dan tadi kita udah lihat juga respectnya terhadap karya-karya Minang dalam fashion style baju atau clothing brand itu, wah, gue ngelihat lumayan banyak juga nih antusiasnya yang make kan gitu. Dan di ruang lingkup gue pribadi juga mendorong gue tuh untuk memproduksi secara konsep Minang juga, karena antusiasnya sangat tinggi banget pada momen di 2015 itu. Dan di situ ya udah nggak mikir panjang, permintaan teman-teman gue penuhi. Gue coba untuk memproduksi sekitaran dulu itu cuman 6 lusin. Awal itu ya? Awal untuk clothing Minang ya. Awalnya gue konsep dengan tema konsep gue sebenarnya awal gue pengen buka. Gue lebih membuat konsep itu secara animasi dan menceritakan gambar tadi itu sebuah cerita. Ada cerita. Ada nyawanya di situ. Dan di situ gue kena berjalan ke sini dan mungkin ada beberapa clothing brand juga melihatkan taringnya di situ ya kan. Dan pernah loh, jujur aja, dulu mencimplak atau memplagiat desain yang gue launching. Pernah banget. Ada. Baru gue opening udah dicimplak. Mungkin ya, gue sebenarnya respect aja sih sebenarnya, tapi men, kita sesama orang Minang cuy. Iya benar. Ya kan, gue nggak usah sebutin namanya. Dulu pernah, mungkin kalau kalian yang di awal-awal di akun officialnya Buffer, dulu gue ngebom banget tuh akunnya dia tuh.
Gue gue nge-repost dan nge-review ke teman-teman yang di sosial media. Gue minta bantuan buat teman-teman dan akhirnya dia nge-banet sendiri, ngilang sendiri. Nah itu sebenarnya teman-teman gimana yang dibilang Nando tadi. Sekarang udah nggak zaman yang lu main timpa-timpaan, lu main tindih-tindihan, udah nggak zaman. Sekarang itu zamannya collaboration. Nah itu yang paling benar. Jadi lu maju, yang teman collab lu maju juga. Gitu. Jadi jangan sampai lu maju temannya jatuh. Nah, jangan digituin. Itu kalau gua sambungin semboyannya Buffer. Semboyannya Buffer itu enjoy Badun Sana. Enjoy. Nah, itu dia yang disebut enjoy Badun Sana. Nice. Tapi kalau lu misalkan ngaku orang Minang, ini lu tindih, itu lu tindih, tapi lu mau enjoy Badun Sana, nggak bisa, Roro. Susah. Lah. Jadi nanti kalau misalkan masih lu lakuin hal-hal begitu di 2020, nanti kalau misalkan gua tiba-tiba gua cimplak nih, ini itu segala macam, gua jadi nggak enakan sama Nando. Ya, itu pasti. udah otomatis. Udah pasti. Nongkrong bareng, ada dia gua cabut. Nongkrong bareng, kalau dia duluan, ada gua dicabut. Jadi semuanya jadi nggak enak. Betul. Nah, kita harusnya orang Minang yang dirantau, kita harus kuat, kita harus bersatu. Nah itu tadi. Just friend, enjoy Badun Sana. Ya, itu baru. Just friend tahu gak artinya? Just friend, ya apa sih? Gue mau kenalin juga ya. Di channel ini bebas. Bebas ya. Asalkan jangan lu jungkir balik aja. Enggak, masalahnya gini, lu ngomong just friend tapi nggak tahu arti di balik just friend itu. Enggak, sebenarnya gue bukan nggak tahu. Itu sindiran gue aja. Oh, oke. Abang tak kile lah, tak ya kan? Sindiran aja. Oke. Gimana? Just friend itu, nah slogan gue ada beberapa slogan. Di Minangnya gue bikin Minang Punya Gaya, hashtagnya. Oh, Minang Punya Gaya. Okay. Nah karena lebih di fashion kan. Makanya gue di konsep Buffer tadi itu orang awaknya, ya gaya cuy, style. Oh iya, style ya kan. Minang punya gaya. Berarti yang pertama Minang punya gaya. Punya gaya, jargonnya di hashtagnya. Lu bisa lihat tuh di situ. Dan kedua, enjoy Badun Sana. Nah, gue setuju dengan Ari tadi, Kanda. Karena di sini gue dari awal membawa kok dunia bisnis dalam clothing ini. Gue pengen clothingan gue ini bisa bersinergi dengan generasi-generasi muda yang lain. Karena gue di sini menciptakan sebuah peluang bisnis seperti kultur ini. Tujuannya adalah bukan buat diri gue sendiri. Dan buat teman-teman yang ingin join atau gabung. Dan bermitra dan berkolaborasi, kalian nggak mesti juga punya uang banyak, cuy. Nah, di sini sebenarnya kalian cukup mau niat, ya udah kita sama-sama jalan gitu loh. Niat gue di situ, gue bakalan support semampu gue, kan gitu ceritanya. Awalnya di situ gue pengennya kayak gitu, cuman ya buat teman-teman di sekalian di sini juga promo aja ya sekalian. Nggak apa-apa. Yang mau join, yang mau istilahnya mau ngembangin karya-karya Minang ini di kaca nasional yang lebih luas, atau bisa buat penghasilan kalian sendiri, kalian bisa kontak aja tuh DM adminnya Buffer Orang Awak, nanti bakalan di follow up sini. Nanti bakalan dijantung. Nah, just friend tadi adalah just friend karena gini cuy, gue ngediriin Buffer ini itu dengan bener-bener modalnya ngepres banget sih sebenarnya perjuangannya. Aduh, gue jadi masuk ke sesi udah sesi ini nih lagunya. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi gue hijrah dari basic gue dalam dunia industri. Gue dulu punya industri sendiri, pabrik sendiri ya. Dan di situ gue pengen hijrah karena gue melihat peluang di 2015 dan kedepannya itu kita udah memasuki era sama dunia digital ya. Itu udah pasti, men. Karena dulu gue sempat bercengkrama sama salah satu dosen gue di salah satu universitas di Jakarta. Dia di situ gue pertama kali yang nyentil lah bahasanya, nyentil gue bahwasannya kalian tahu nggak, zaman kalian di 2016, 17 sampai seterusnya, genggaman kalian dunia itu di genggaman kalian, yaitu yang dibilang smartphone ya kan, atau handphone. Setuju hal itu. Ya kita nggak pungkiri di sekarang ini semuanya serba praktis, ya kan. Dengan handphone kalian mau ngapain aja semuanya udah bisa. Dan di situ gue langsung ngambil kesimpulan dan berpikir
wah bener juga nih istilahnya. Dulu gue udah bermimpi sih, mau pengen menciptakan sebuah brand itu, karena mungkin dulu kendala ya finansial, ya kan, keuangan. Iya. Karena menciptakan atau membangun, melahirkan sebuah brand tadi itu butuh keuangan yang sangat besar. Oke. Dulu gue ceritain sebelum adanya dunia digital, sosial media, kita membranding itu melalui stasiun TV, koran, radio. Ya kan? Ya, dan beberapa tabloid itu berapa duit cuy? 1 miliar pun juga gak bakalan cukup. Iya, dan itu juga belum tentu profitnya atau income-nya belum tentu jelas. Ya kan? Bener. Nah di situ gue pelajari tentang eranya sosial media itu gimananya. Wah ini wadahnya bener-bener gue pelajarin, dan Instagram tersebut juga membangun atau menciptakan Instagram tadi itu gunanya adalah untuk berinteraksi satu sama lain. Kita tuh disuruh bersosial di dunia digital. Iya benar-benar. Ya kan? Sebenarnya udah ada sebelumnya itu Facebook. Ya kan? Ya, dan di sini eranya lebih milenial ya kan? Ya, bener. Karena gue konsepnya juga brand. Ya di situ gue memanfaatkan dunia digital tadi untuk membranding. Wah kayaknya ini gue udah mampu nih menciptakan sebuah brand nih, nggak perlu modal besar lagi. Bener. Dengan skill yang gue punya mengerti dalam sosial media, gue bisa tembusin dan bisa kenalin ke orang bukan cuma Nusantara, itu global loh, dunia loh. Iya benar. Gue pernah pertama kali gue itu sangat ya mungkin kebanggaan buat diri gue sendiri, ya rasa senang lah orang pertama kali yang mengenalkan brand langsung direspon orang. Kalau nggak salah gue anak Eropa. Di Polandia apa Nigeria, gue nggak lupa nama daerahnya. Dia respon banget. Dia minta, dia anak skateboard ya. Dulu kan konsepnya Baper Nasional itu emang lebih ke anak-anak komunitas skateboard. BMX dan beberapa komunitas lainnya. Di situ dia ngerespon dan minta bahasanya gini, bro, lu kirim produknya ke sini, nanti gue branding di negara gue. Gue suka dengan konsep yang lu usung, dengan brand yang lu punya. Itu sangat bener-bener, waduh, pencapaian istilahnya baru melangkah beberapa bulan berjalan dan direspon sama orang luar. Wow, itu jujur aja, pencapaian lu mempunyai uang banyak pun juga rasa bahagianya itu juga udah paham lah kan Dari kan. Tapi gue pernah sempat lihat juga sih beberapa acara-acara besar di Minangkabau dan gue diundang juga kan. Ada kan? Ada. Ya, setiap event gue insya Allah berkolaborasi sama teman-teman di festival dan komunitas-komunitas di Jakarta tersebut. Oke, jadi teman-teman mungkin buat channel ini kita cut sampai di sini. Ntar dulu. Apa? Tadi Jaspren belum, artinya kan belum ya? Oh iya benar. Kok kayak ngobrolannya? Kok kayak dia hostnya ya? Ini masalahnya tadi gue juga bingung ini ngobrolnya sampai kemana coba? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, santai aja ya. Kalau setiap orang yang berjiwa motivator, ya kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting lo bisa ngasih ilmu ke orang. Jadi setiap yang lo ungkapkan dari tadi, gue yakin pasti ada 1 atau 2 yang nyangkut di orang. Insya Allah, di orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya, insya Allah. Nah mungkin sekarang arti Jaspren itu apa? Ini dari tadi nggak tahu. Gue udah ikut alur, gitu. Gue kau udah sama dia. Gue pun juga gimana ya, emosional gue jadinya. Gue jujur kalau udah ngomong, kalau buat membagi sesuatu apa yang bisa gue bagi, sharing, gue sangat senang banget. Gue open buat teman-teman. Jujur aja, gue mungkin nggak bisa, istilahnya belum bisa ngasih sebuah materi dalam bentuk benda atau apapun. Cuman apa yang bisa gue kasih, mungkin gue wawasan dan pengalaman gue yang bisa gue bagi, kan gitu. Itu sebenarnya semua pengalaman gue yang berjalan yang gue jadi gitu. Jaspren itu apa? Ini ngelak terus ya. Supaya apa? Nah, penasaran kan? Iya kan? Penasaran kan? Jangankan lu, gue yang penasaran. Penasaran sama Jaspren kan? Sebenarnya Jaspren itu buat closingnya gini.
buat penutupan gue, just friend. Gitu men, di channel gue pasti lu ngeliat dari dulu juga gitu. Nah, kalau kalian penasaran sama arti dari just friend, kalian ke channel gue aja nanti. Iya. Lo kalau pengen tahu, ntar pindah ke channel dia. Nanti kita bakal tahu just friend itu apa sih artinya. Nice. Nah, dan satu lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngelihat gua ganteng banget nih pakai baju ini, yang sama persis kayak gua. Minang kece. Lu bisa langsung intip Instagramnya Buffer, langsung bisa pesan, langsung dikirim dengan aman, langsung nyampe rumah lo. Nah, kalau lu suka yang ini juga, yang nasionalnya, ini hijau ya, hijau, yang nasional, lu bisa langsung pesan. Nah, jadi jangan lupa di subscribe, nah terus di like, di komen, di share. Nah, kalau lu pengen dapat notif kita terus, lu pencet loncengnya itu. Nah, gitu. Nah, mungkin buat closing sedikit lah quote buat teman-teman orang Minangkabau. Apa nih, sedikit aja. Kalau quote sih sebenarnya dari tadi. Enggak, kalau ini yang lebih agak dalam nih. Oh, lebih tajam nih. Oke. Kalau yang tapi jangan bertatap titis. Oh, enggak. Oke. Sama datu-datu. Mungkin mama. Siap. Kan, oke. Quote dari gue pribadi sih sebenarnya gini. Kita berjalan di dalam kehidupan. Namanya dunia. Ya. Pencapaian kita bukan cuma sekedar di sana. Dunia ini hanya sementara. Ingat akhiratnya. Pesan gue adalah senakal-nakalnya kalian, sebandel-bandelnya kalian menjadi manusia atau makhluk yang namanya anak, orang tua tolong diutamain. Nah, ini orang tua, ibu itu terutama, tolong dihargai, tolong disanjungin, tolong dibikin seperti raja dan ratu. Pesan gue di situ, karena keberkahan hidup lu adanya di situ. Surga ibarat pepatah ya, katanya surga adalah di telapak kaki ibu. Benar. Doanya orang tua, ridhonya Allah. Benar sekali. Nah, mungkin gue tambahin sedikit apa yang dibilang sama Nando tadi. Kalau buat gue, kalau teman-teman misalkan mau berjuang, mau merantau dari kampung ke sini, nah teman-teman sebenarnya nggak harus yang mikir terlalu macam-macam sih. Tapi yang penting itu, kalau kata orang Minang, lai pandai basile, pandai mengaji, pailah merantau. Nah, jadi lapas dan duo tuh pailah lai merantau. Tapi gue setuju, paling banget setuju dari quote dia tadi, ibu lu nomor 1. Itu udah gak ada lagi men, kata-kata dari ibu men. Janganku sampai jadi semeling kundang. Oke. Bisa kan bahasa Minang kan? Bisa. Udah Minang asli kok Sandra. Jangan sampai itu maling kundang kedua lah. Sadiah mbo menengah. Oke. Sekian dari kami. Pokoknya dukung terus channel ini. Nanti channelnya Nando juga. Oke, sahabat-sahabat Darderdor Sasis Sus yang ada di Balada Official. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat subuh. Just Friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.